Ajengan Kiai, ketua pondok pesantren atau yayasan yang sudah memutuskan menjadi jalur umum ownership, silakan bekerja sama dengan lokomotif. Karena di sini tidak bisa lokomotif bekerja sendiri. Nah, di sini silakan bergandengan tangan bersama kami yang ada di dalam lokomotif ini, tim BO yang ada di dalam lokomotif, agar dana ini bisa disegerakan, yaitu apa saja yang dibutuhkan untuk bagaimana dana ini bisa disegerakan. Karena yang pernah saya sampaikan di sini adalah penggunaan bersama, bahwa dana ini bukan dana bagi-bagi uang, tetapi dana ini ada pemiliknya dan kepemilikan. Nah, si pengguna ini disebut kepemilikan, yang dimana digunakan itu bersama. Tidak bisa hanya pondok pesantren saja yang menggunakan, tetapi di sini ada pengusaha atau perusahaan, yaitu para vendor, kemudian ada bank, ada pemerintah. Nah, kebetulan di sini dan alhamdulillah Kemuriji sudah mulai bergandengan tangan. Tetapi kalau semua, karena ini kan banyak sekali pondok pesantren yang mengajukan proposal, otomatis di sana ada pengadaan barang dan pengadaan jasa seperti IT, laptop, kemudian tab dan lain-lain. Kemudian pengadaan buku, kendaraan baik mobil, motor, kemudian sapi, kontraktor. Nah, ini kan pengusaha semua yang harus menggunakan bersama-sama. Jadi di sini bukan hanya tugas sebagai lokomotif saja yang mencari, tetapi para kiai pun di sini ayo bekerja sama. Siapa yang punya referensi vendor-vendor ini? Silakan diajukan. Dari sini semua bisa bersama-sama. Kan tidak mungkin ketika dana ini mulai bisa digunakan, lalu tidak ada pengerjaan, tidak ada vendor. Kira-kira Bang mau tidak? Tidak akan mau. Karena apa? Bang akan membayar bunganya karena uang ini tidak segera digunakan. Jadi di sini digunakan bersama. Makanya bagi para kiai yang di sini sudah memutuskan untuk menjadi yang kedua, silakan bekerja sama mengajukan para vendornya kepada Pak Kemuriji atau tim BO yang ada di dalam komunitas ini. Jadi kita bisa, itu adalah wujud percepatan. Dan di sini pun akan merupakan jadi penilaian bahwa bagaimana yang akan mendapat prioritas itu adalah mereka yang memang benar-benar bisa bekerja sama. Sekali lagi kuncinya adalah kejujuran dan bekerja sama. Jadi seperti itu. Terima kasih. Yang tadi pertanyaan ini belum dijawab. Yang di mana kantornya dan kejelasannya itu kita strukturnya. Terima kasih. Kalau untuk kantor Banten di sini Pak. Di pusatnya gitu ya. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi seperti yang tadi saya barusan di belakang juga ditanya, artinya sebenarnya entitas daripada ownership itu bagaimana, betul ya? Waktu istirahat tadi saya sudah jelaskan mengenai apa itu yang diatur sebagai disebut dengan pemilik dana, yaitu orang atau individu yang memiliki jaminan pada prinsipnya. Nah,
uang. Jaminannya berbentuk liquid, yaitu emas yang ada di seluruh dunia, mau dari Bank Dunia, Bank Sentral, dan akhirnya di bank pelaksana, seperti itu. Nah, sumber dana yang akan digunakan adalah rupiah digital yang sudah di-launching akhir 2022. Hanya saja jaminannya belum digunakan sehingga rupiah digital belum diluncurkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahasa kantor yang resmi di dunia adalah di UNDP di New York. Oke Pak. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah teman-teman membawa ID? Pastinya seperti itu. Saya bisa bawa ID apapun, tapi tidak menjamin saya adalah apa yang ditulis oleh ID tersebut. Contoh, saya berbicara saya adalah anggota CIA. Saya bisa buktikan saya bawa kartu identitas CIA, padahal saya cetaknya di Jakarta. Apakah itu menunjukkan bahwa saya CIA? Tidak. Anda, bapak-bapak, pasti tidak percaya saya CIA, karena ID bisa dibuat. Fakta yang bisa menjadikan ID saya adalah saya berbicara bersama siapa. Nah, ini ada otentiknya. Kalau kita sudah memahami bahwa negara kita adalah salah satu negara yang bergabung atau di bawah naungan FATF, Financial Action Task Force, lembaga keuangan tingkat dunia. Artinya itu adalah lembaga yang resmi secara dunia di bawah UNDP, di bawah Mahkamah Internasional. Dan negara kita masuk menjadi anggota tersebut per 26 Oktober 2023. Ini dicatat 26 Oktober 2023. Pertama kali salah satu tokoh pemerintah yaitu Pak Mahfud MD menyatakan FATF, negara Indonesia adalah satu-satunya negara anggota G20 yang belum menjadi anggota FATF, betul ya? Pada saat kasus beliau mengangkat ada transaksi tidak jelas, saya tidak ngomong itu benar atau tidak, tapi tidak jelas ada 451 T di Kementerian Keuangan. Beliau menyatakan statement satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota FATF itu pada bulan 6 2023. Saya bersama tim menyatakan FATF, mungkin Pak Yai Polisi sudah lihat ya, dan itu bisa dilihat oleh semua pihak secara online pada tanggal 27 Februari 2022, menyatakan bahwa siapapun harus patuh dan tunduk pada aturan FATF. Itu saya menyatakan declare di depan Kementerian BUMN dalam Medan Merdeka 27 Februari 2022. Artinya kalau saya berbicara dan tim berbicara lebih dahulu kemudian ada yang mengikuti tanpa perlu dijelaskan ID-nya, apakah bisa diterima? Insyaallah. Silahkan dicek di YouTube. Ada channel Beneficial Ownership. Di situ ada pengambilan ketika kami mendeklarasikan FATF supaya Indonesia masuk menjadi bagian FATF. Betul ya Pak? Jadi jauh sebelum kita menjadi secara resmi negara kesatuan Republik Indonesia menjadi anggota FATF, bahkan ada logo FATF di dalam
setiap official statement yang kami keluarkan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi masalah kantor, kita selama ini berkorespondensi dengan para pihak itu memang seringkali kita langsung dengan para pihak tersebut, termasuk dengan pihak-pihak yang lembaga-lembaga internasional tersebut. Salah satunya juga World Bank yang memang sudah membuka kantornya di Jakarta dan sudah beroperasi. Tapi pertanyaan kita, Pak, yang mana kantor World Bank di Jakarta? Sampai hari ini belum ada satupun yang bisa membuktikan di titik mana. Secara prinsip, karena itu sifatnya adalah masih belum dipublikasi secara luas, karena kita masih dalam proses perubahan sistem keuangan. Nah, kenapa World Bank di Jakarta sudah real? Karena yang membicarakan itu bukan dari saya saja, tetapi beberapa duta besar negara asing yang ada di Jakarta itu sudah membuat pernyataan tersebut secara resmi di halaman sosial media mereka masing-masing. Salah satunya adalah dari kedutaan besar Polandia yang kebetulan saya punya akses di dalamnya. Jadi bahwasanya World Bank sudah beroperasi dan jumlah pekerjanya pun disebutkan di dalam statement mereka. Saya mungkin masih punya screenshot daripada statementnya duta besar tersebut. Nanti saya bagi ke Pak Yai Muridi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi World Bank sudah punya kantor, juga belum tentu ditunjukkan pada kita kantornya. Nah, saya mengilustrasikannya seperti itu dalam menjawab. Artinya kalau saya tunjukkan saya CIA juga belum tentu saya CIA. Jadi daripada saya menunjukkan, lebih baik kita berbicara bukti otentik saja, bahwa kita berbicara atas nama siapa jauh sebelum ketika negara kita masuk sebagai anggota FATF. Kira-kira begitu, Pak. Baik, Pak. Sebetulnya melanjutkan yang tadi aja, ini MOU ini bisa direvisi atau tidak? Tulis, karena apapun kesepakatan kita, penjelasan Bapak dan lain-lain, kemudian kita sudah paham, kalau tidak tertulis dalam pasal 8 MOU ini, itu dikesampingkan. Yang pasal 8 apa isinya, Pak? Baik, nota kesepakatan ini mengesampingkan seluruh negosiasi kesepakatan yang dibuat. Itu, Pak. Nah, cuma dalam adendum MOU ini bisa berubah kalau tertulis. Maka oleh sebab itu dari penjelasan tadi itu saya mengajukan satu secara tertulis itu atau perubahan dalam MOU ini, atau ada MOU susulan atau ada penjelasan apapun warnanya itu. BO menjadi pengawas, hanya mengawasi dana ini saja, tidak yang lain. Itu tertulis menurut saya dan lain-lain. Artinya itu kan tidak ada negosiasi terhadap kesepakatan sebelumnya, betul ya? Kesepakatan sebelum daripada itu kan belum ada nih yang tertulis. Artinya kita tidak berbicara negosiasi di sebelumnya, tetapi ada bisa diadendumkan, betul ya, Pak? Nah, nanti memang setelah ini pasti akan ada MOU secara notaris dalam hal penggunaan dana, seperti itu, Pak. Nah, salah satunya adalah ketika teman-teman beneficial ownership ada di dalam akte yayasan. Di situ yang berlaku adalah ADART daripada yayasan, betul ya, Pak? Nah, posisi teman-teman sebagai pengawas nanti bisa dibuatkan kesepakatan di ADART yang akan dimajukan di dalam perubahan ADART, seperti itu. Artinya tertulis
tertulis di dalam positioning itu. Memang teman-teman tidak dalam posisi seperti apa yang diragukan atau dikhawatirkan oleh para pimpinan pondok pesantren. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut supaya bapak-bapak memahami positioning beneficial ownership. Nah, tadi kan bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu pimpinan pondok pesantren, para yai dan sekalian saya hormati, sudah menentukan pilihan apakah nomor 2 atau nomor 3, betul ya Pak? Yang di sini semua nomor 2 atau ada yang nomor 3? Ya, Pak, nomor mah yang penting menjadi presiden. Bukan, maksud saya memilih jalur umum ownership. Jalur umum ownership ya, semuanya ya. Ya, artinya begini. Oke. Enggak, maksud saya bukan pilpresnya Pak, tapi positioning sebagai bukan bercanda si Bapak mah ya. Iya. Oke Pak, siap. Tadi kan kebetulan saya ngobrol banyak di rumah, jadi nggak tahu perkembangan di sini ya. Mohon maaf. Artinya seperti ini. Mungkin saya sudah membuat guidelines bagaimana membangun ekonomi di pondok pesantren. Seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti guidelines itu akan dikopi oleh teman-teman beneficial ownership ketika dan akan disampaikan ke masing-masing pondok pesantren bersamaan dengan kunjungan ke pondok pesantrennya masing-masing, ya. Tapi garis besarnya seperti ini. Ada pondok pesantren pasti ingin membangun ekonominya sesuai fungsi pondok pesantren pemberdayaan masyarakat. Pembangunan ekonomi pondok pesantren ada dua hal yang paling utama. Yang pertama adalah pembangunan yang dasarnya dimulai dari ide dan pengelolaan sendiri atau internal gagasannya. Contoh, pondok pesantren mau bangun ibarat kata agrobisnis, dikelola oleh orang yang ditunjuk oleh pondok pesantren tersebut. Dan ide gagasannya dimulai dari pondok pesantren. Atau mau bangun kandang ayam atau peternakan ayam. Nah, berapa puluh ribu ekor dalam pengelolaannya, potensi keuntungannya sekian, pengelolaannya direkturnya sekian, direkturnya siapa, kemudian manajernya siapa, kan begitu. Ini yang mohon perhatian untuk mobil B2176 EBB, kemudian B7165 GKJ, B1186 JFK, F1050KD, A1296M, B7212 US. Mohon digeser dulu karena ada yang mau keluar. Enggak. B2176 EBB, B1765 GKJ, B1186 JFK, JVK, A1172 UD, F1050KD, A1296M, B7212 US. Mohon digeser dulu karena ada yang mau keluar. Terima kasih. mungkin saya tambahkan biar saya tegaskan. Artinya begini, yang internal tadi yang digagas dan diprakarsai atau akan dikelola oleh internal pondok pesantren, gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang eksternal sumbernya. Sumbernya eksternal maksudnya begini, ide dan gagasannya dan pengelolaannya oleh pihak eksternal. Terus posisi pondok pesantren sebagai apa? Sebagai pemodal. Contoh, ada pengusaha
yang kita kenal. Tadi Bu Emma sudah sampaikan peran pengusaha tadi sebagai vendor, betul ya Pak? Nah, kalau vendor itu fungsinya adalah pengadaan barang atau jasa di dalam program ini. Setuju ya? Ini sudah dipahami. Oke, itu bisa dikerjasamain Pak. Yang kedua, kebetulan pengusaha ini misalkan dia adalah peternak ayam, kebetulan punya 3 kandang. Tapi ada potensi pasar yang bisa dimasukin, jadi 8 kandang pun jadi, tapi nggak punya modal. Nah, inilah yang menjadi kerjasama dengan pondok pesantren. Pondok pesantren bersama tim beneficial ownership menjadi pemodal bagi pengusaha tersebut, sehingga kandangnya bisa ditambah 5 kandang. Nah, ini kalau ngomong pengusaha. Nah, kalau berbicara dengan BUMD, misalkan BUMD lagi punya usaha tambang pasir besi untuk dimulai Krakatau Steel. Karena dibutuhkan perluasan dan alat berat dan lain-lain, dia butuh suntikan dana. Di sini kita berbicara kerjasama dengan BUMD atau dengan kepala daerahnya, supaya ini bisa didanai melalui pondok pesantren, sehingga ada bagi hasil daripada kerjasama ini, supaya pondok pesantren meningkat ekonominya. Itu pun bisa dilakukan. Selain kalau sapi-sapi tadi kan digagas sendiri dan dikelola sendiri, yang ini kalau bersama pengusaha, kepala daerah, atau apapun di daerah sendiri atau tetangga kabupatennya, bolehlah kan begitu Pak. Nah ini langsung bisa diatur kerjasamanya. Nah ini untuk mempercepat apa? Untuk mempercepat kemandirian ekonomi daripada pondok pesantren. Nah kalau bisa diajukan sekarang, ngapain untuk tahun depan? Kan seperti itu. Nah, pulang dari sini mungkin kita inventarisir nanti bersama-sama dengan beneficial ownership yang ada di dalam diskusi. Oh, saya ternyata penyalin usaha ini. Saya ternyata penyalin kepala daerah ini. Ini sangat bisa. Terus kemudian ada proyek-proyek non-budgeter, artinya belum ada di APBD di daerah tersebut, yang membutuhkan misalkan nih pengembangan kuliner di sono atau pengembangan wisata di sana, tapi tidak ada budgetnya nih. Ini kita masuk, kita kerjasama di sana. Gini, kalau penyediaan LPG, apakah itu sifatnya pembelian atau jual beli? Jual beli pangkas isi ulang kan? Nah, iya Bu, artinya saat ini kami mengajak Bapak dan Ibu untuk berpikir bisnis yang bisa membiayai pondok pesantren. Artinya kalau pondok pesantren ini sebulan pengeluarannya 3 miliar, kalau cuma jual LPG ya nggak nyampe Bu. Makanya saya kasih gambar paling sedikit itu dari 3 kandang ayam yang volume 1 kandangnya 6.000 ekor jadi 8 kandang. Nah ini kan masih bisa dirasakan per bulannya. Artinya begitu Bu. Ya, tapi kalau mainannya cuma LPG 3 toko 10 toko juga mau berapa sih omsetnya? Akhirnya Pak bisa. Artinya begitu. Nah, di sini contoh lagi, misalkan di daerah Banten ini ada pemilik logistik. Contoh seperti PO Bus atau truk kan begitu ya. Nah, ini kebetulan kita kenal deket nih, sering minta nasihat sama Bapak atau Ibu para yai kan begitu, biasanya kan minta nasihat nih. Nah ini mereka butuh tambah, dari armadanya tambah 100 unit atau berapa unit, nah ini kita bisa mainkan. Nah disinilah ada namanya bagian hasil. Contoh ada peluang usaha, ada daerah misalkan penangkapan ikan, ayam. Tiap tahun Nah pengelolaannya belum ada, tiap bulan ada yang memang pengelolaannya masih kecil-kecilan. Dijadikan pengelolaan yang bisa skalanya sudah skala ekspor. Bisa nggak? Bisa. Nah, itu kerjasama namanya. Jadi Pak Yai nggak pusing-pusing. Gimana sih nangkep ikannya? Gimana sih cara ngawetinnya? Gimana caranya masukkan cold storage? Bagaimana mengolahnya ke pengalengan? Nggak perlu belajar karena ada pengusaha yang sudah mampu itu. Artinya
pondok pesantren saat ini mengangkat derajatnya sendiri sebagai pemodal bersama-sama beneficial ownership. Nah, itulah fungsi beneficial ownership sesungguhnya di dalam pondok pesantren. Jadi fungsi dari beneficial ownership bukan ngurusin besok santrinya jadwalnya pelajarannya apa, ya gitu. Agrobisnis Bapak ya. Nah, mau agrobisnis, mau usaha apapun, ya kan? Nah, ini dinilai kelayakannya bersama-sama oleh beneficial ownership. Jadi jangan pernah ada kekhawatiran mikirin jadwalnya para santri. Jam sekian waktunya ngaji ini, jam sekian waktunya sekolah ini. Beneficial ownership nggak akan mikirin itu, yang mikirin itu tetap Pak Yai dan pengurus yayasan. Pak, kalau di kerjasama misalnya usaha kerjasama dengan pemerintah desa kan itu jalan, kan itu ada dananya. Akhirnya kan kalau desa kan misalnya tahun ini misalnya 2004, 2003 misalnya 10 kilo, kalau kita kerjasama dengan itu bisa Pak? Kalau itu dari keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh pesantren dengan para pihak ataupun kerjasama sendiri, misalkan untuk pesantrennya berlebihan didonasikan untuk itu ya Pak, nggak ada yang marah, ya kan? Tapi jangan terima dana langsung didonasikan ke situ kapan usahanya. Pak, kan begini Pak, kita usulkan umpamanya 40 miliar, habis itu. Kita kan mau ada peluang di daerah itu pariwisata, itu kan akan menghasilkan. Nah, apakah kita ngajukan dana lagi yang sudah habis itu di pesantren kita, bisa nggak seperti itu? Jangan tunggu habis, sekarang dia juga sekarang Pak. Wah, semuanya Pak. Karena di daerah itu pastinya Pemda punya rencana. Nah, rencana Pemda rata-rata dipas-pasin dengan budget yang seadanya. Akhirnya yang terjadi apa? Banyak pariwisata yang terbengkalai. Nah, kita lah yang tampil udah deh mau dibuat gimana? Hotel minimal bintang 3, jangan hotelnya Red Doors, Oyo gitu. Artinya kalau pariwisata tampillah sebagai wisata yang kelasnya layak didatangi turis mancanegara. Otomatis turis domestik pasti datang, betul kan? Nah, baru di situ ada perputaran duit, ada di situ keuntungan bagi pesantren, seperti itu Pak. Jadi itu sangat bisa, asalkan kita kan punya akses nih dengan dinas pariwisata setempat atau apa kan begitu Pak ya. Nah, itu direncanakan, proposalnya tinggal ditambahkan sehingga mereka tidak khawatir lagi, oh budgetnya kurang atau enggak. Nah, pesantren punya duit. Seperti itu Pak. Keduanya Pak, satu lagi nih. Umpamanya kita punya vendor Pak. Vendor itu dia di bidang IT, dia punya konsorsium untuk membidangi menyediakan fasilitas IT, komputer ataupun laptop. CCTV ada. Persyaratan-persyaratannya ya harus dilengkapi. Itu kita berhubungan dengan Pak Kiai. Betul, nanti koordinasi dengan Pak Yai Muridi bersama tim BO akan diatur nanti, ya seperti itu ya Pak. Jadi disinilah keterbukaan tadi. Kalau keterbukaan di semua pihak di sini sebagai tim pasti cepat. Jadi cepat atau lambat itu sekarang bergantung kepada kita bersama-sama, bukan tergantung kepada saya. Selama kita bekerja samanya baik, saling terbuka, apa potensi yang bisa digali bersama-sama, ya cepat Pak. Karena nggak mungkin kalau digulirkan hanya BOP doang, yang ada kalau depan minta lagi, walaupun wajar. Karena kalau nggak dimulai usahanya, mau 10 tahun juga akan hanya minta BOP aja. Betul kan? Tadi kan cita-cita Pak Yai mau kaya. Kalau nggak berbisnis mau gimana caranya? Kalau minta BOP aja kayanya gimana? Terimanya gaji. Itu ya Pak Yai Muridi ya. Ya harus berbisnis. Nah kalau berbisnis kan yang menjadi sumber pendapatan Pak Yai ini kan bukan gaji, tapi keuntungan. Nah kalau keuntungan kan tergantung kerjanya. Kalau kerja jam 8 sampai jam 5, keuntungannya 10. Kerja jam 8 sampai jam 10 malam mungkin dapatnya 20. Jadi kan tergantung kita akhirnya. Jadi pada prinsipnya seperti itu Pak Yai.
Bagaimana kita mau kaya ya harus berbisnis. Tanpa melalui bisnis lah, cuma karena memang faktornya atau jalurnya KYI sebagai pembimbing serahkan bisnisnya kepada pihak yang mampu berbisnis. Pak Kiai bersama tim BO pengawasan di situ supaya dana ini tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Karena kita ikut bertanggung jawab, namanya menyalurkan dan ikut bertanggung jawab, pasang badan juga. Kira-kira begitu. Nah, kurang lebih paham ya Pak Yai. Seperti ini program pengembangan ekonomi rumah lalu sudah jabarkan di bawahnya skema mainnya bagaimana. Nah ini nanti akan dibawa oleh masing-masing tim BO kepada yayasan masing-masing sehingga kita diskusikan bersama peluangnya apa saja sampai dengan proyek pembajakan. Jadi kepada siapa saja yang bisa bekerja sama sudah saya buka sebagian. Kira-kira mengerti ya Pak Kiai, terima kasih untuk waktunya. Jadi Pak, satu lagi. Ya, tambah lagi Pak. Bukan kok Pak, ketiga. Ketika kita dapat dana nih Pak, ketika kita dapat dana, kemudian ada pertanggungjawaban SPJ. Ya, biasanya kan seperti itu. Kalau tidak sesuai, apakah kita kena sanksi hukum atau bagaimana? Tapi diawasi dengan biasa kita menerima dari pemerintah seperti itu Pak. Artinya semua pertanggungjawaban pasti harus ada. Makanya nanti kita susun manajemen sistemnya bersama-sama tim BO yang ada di tempat-tempat. Kalau misalkan mencatatnya gaji guru 3 juta, terus kecatatnya 2.900.000, 100-nya kemana? Kan begitu. Nah, yang lebih kejam lagi kalau dibuat untuk tadi pondok pesantren harusnya bisa dengan dana tertentu harusnya jadi asrama, yang ada jadi hotel. Nah, ini yang bingung lagi. Nah, ini tanggung jawabnya lebih berat masalah berat dan ringannya nanti akan selalu dievaluasi bersama. Makanya harus ada pengawas lagi supaya nggak melenceng kemana-mana Pak. Nah, kalaupun ada keinginan bangun hotel, ya dibicarakan enaknya gimana ya. Jangan ambil duit yang harusnya jadi asrama gitu. Makanya jangan nanti pakai dulu dan hotel dulu. Saya MP, manpower dari saya. Jadi paham ya Pak ya. Nah kalau tadi ini kalau pesantren ada yang mau waktu udah jelas. Proses Ada jadi yang mau jadi kita sudah jadi ya. Atau ada yang menurut baik kalau memang ada yang menurut memang orang belajar tidak ikhlas yang disampaikan oleh Bang Anwar, oleh Bang Rosa, saya yakin tidak puas, betul? Karena dua ini bukan puas, ya. Masih ngantuk? Terima kasih Bang Anwar terus untuk Bang Anwar dan Bapak Ibu sekalian, saya juga nanti ingin saya punya rencana nanti mengajar dari seluruh tim BO ketika nanti ada resminya gitu. Nanti kita undang ya. Jadi jangan